Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 103.4 Klasi FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Klasi People dan juga sahabat SPH. Anda kembali lagi mencermati podcast Semen Padang Hospital, kolaborasi Klasi FM dengan Semen Padang Hospital. Dan tentu saja Anda kembali lagi bertemu dengan saya di podcast Semen Padang ini. Dan nantinya akan ada narasumber yang akan menemani saya dalam perbincangan ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan tentu saja ini cukup segmented ya karena diperuntukkan untuk para ibu hamil. Dan ini juga menjadi kebingungan atau kegalauan bagi para ibu hamil selama bulan Ramadan. Pertanyaannya sih klasik ya, tapi penting sekali. Ibu hamil boleh nggak sih puasa? Aman gak nih buat janinnya? Nah, supaya nggak berdasarkan mitos atau fakta atau katanya lagi, langsung saja kita tanya ke ahlinya. Ada Dokter Deo Serlova Milano SPOG. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun puasa gini harus tetap semangat ya dok. Tetap ya? dong, harus tetap semangat. Oke dok. Nah mungkin boleh kita berbincang juga nih biar para bumil yang berniat untuk berpuasa di Ramadan kali ini juga makin semangat nih dok. Oke boleh. Nah kita mulai dari pertanyaan mendasar dan paling sering dulu nih dok. Sebenarnya ibu hamil itu boleh apa enggak selama berpuasa dok? Baik, berpuasa pada kondisi hamil, kalau kita lihat dari sisi medis sebenarnya sih boleh-boleh saja. Namun ada syarat dan ketentuannya. Apa syaratnya? Syaratnya sederhananya adalah si ibu dalam kategori sehat. Sehingga diharapkan jika dia berpuasa tidak makan selama lebih kurang 13-14 jam ya dari subuh sampai maghrib, hal itu tidak berpengaruh terhadap kondisi ibu dan janinnya. Dan ketentuannya apa? Ketentuannya si ibu tentu harus tahu. Dia harus tahu selama kehamilan, kadang-kadang tentu ada namanya perubahan hormon dan keterbatasan fisik. Sehingga dia harus mengerti nih kapan dia bisa terus puasa atau kapan kayaknya nggak bisa nih, kita harus batalin puasanya. Dan secara Islam setahu saya juga untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui itu ada keringanan ya, dimana ibu yang berpuasa ya, ibu pada saat bulan Ramadan jika tidak memungkinkan puasa, ibu hamil boleh tidak berpuasa namun tetap dengan syarat mengqada, mengganti puasanya ataupun membayar fidyah begitu. Oke dokter, berarti boleh ya dok ya, selagi si ibu paham nih kondisi badannya. Nah tapi apakah ada ketentuan nih dok di beberapa trimester misalnya di awal atau di akhir itu yang lebih rentan untuk berpuasa dan sebaiknya nggak usah puasa dulu gitu dok? Mungkin bukan ketentuan sih, tapi memang setiap trimester itu setiap tubuh ibu itu ada adaptasinya masing-masing. Oke, kita mulai dari awal dulu di trimester pertama. Di 13 minggu pertama kehamilan itu terjadi perubahan hormon ya, terjadi kenaikan hormon karena kehamilan. Hormon tersebut bisa menyebabkan ibu itu mudah mual muntah. Ya, makanya biasanya 3 bulan pertama ibu-ibu yang baru hamil kadang-kadang makan muntah, kadang bahkan nyium suami aja bau tertentu gitu bener. Lebih sensitif jadi muntah. Sehingga pada kondisi ini tentu agak berat ya karena mual muntahnya kalau dipaksakan berpuasa, jangankan tentu asam lambungnya makin naik, tentu makin lemas dan seterusnya. Sedangkan masuk ke trimester kedua, setelah bulan keempat sampai 6 bulan kehamilannya, serum ini relatif lebih tenang. Mual muntahnya sudah berkurang dan ibunya mungkin sudah mulai beradaptasi. Nah, terakhir masuk di trimester terakhir, trimester ketiga, di sini perutnya udah mulai besar nih. Sudah mulai ada target kenaikan berat badan, kebutuhan cairan, dan juga tentu perubahan metabolisme tubuh. Sehingga mungkin di trimester ketiga ini ibu ini mudah lelah, cepat lapar gitu. Sehingga terkadang kalau puasa kadang-kadang jadi pusing, hipoglikemi begitu. Sehingga menyulitkan juga. Namun pada dasarnya setiap ibu hamil itu punya tubuh yang beda-beda, karakteristik beda-beda, adaptasi yang berbeda. Ada yang aman-aman saja selama 9 bulan, ada yang sepanjang kehamilannya, walaupun saya bilang tadi 3 bulan pertama saja muntah, ternyata sampai 9 bulan juga mual muntah, ada juga kan. Sehingga ini dikembalikan lagi ke kondisi ibu masing-masing. Oke, berarti memang balik ke gimana kondisi si ibu ya dok ya. Betul. Walaupun memang ada secara umumnya pembagian dari trimesternya tadi. Nah oke dok, tadi kan dokter mention nih kalau janinnya makin gede artinya kan
nutrisinya juga perlu lebih banyak bagi si ibu dan si bayi ya dok ya. Secara medis gimana nih dok penjelasannya? Apakah ketika sang ibu berpuasa nanti janinnya bisa kekurangan nutrisi atau gimana nih dok? Oke. Secara umum memang makanan si bayi itu memang hanya dari ibu ya. Bayinya nggak bisa makan sendiri kan. Memang makanan ibu yang diproses di tubuh ibu yang masuk ke bayi jadi nutrisi ataupun oksigen. Nah, tapi bukan berarti ketika ibu makan anaknya makan. Ketika ibunya puasa atau tidak makan anaknya nggak bisa makan, nggak begitu. Karena di tubuh ini ada proses yang namanya proses metabolisme. Jadi saat makanan masuk diproses, baik itu karbohidrat maupun protein, asam amino, ataupun lemak, termasuk vitamin dan mineral itu kan tidak ada, tubuh itu akan ada sistem metabolismenya, diatur. Oke, sebagian kita pakai untuk energi, sebagian kita simpan. Nah, ketika berpuasa, yang disimpan inilah yang kalau ketika cadangan yang sudah mungkin dia sahur nih, energinya sudah kepakai nih. Terus saat mungkin menjelang siang, sudah mulai gula darahnya turun. Yang cadangan inilah yang menjadi sumber. Dan ini yang akan dikirim ke plasenta, dan plasenta akan mengirimkan ke bayi. Sehingga selagi ibunya kondisinya fit, cadangannya cukup baik, harusnya bayinya nggak akan kelaparan. Oke, berarti nggak muluk-muluk. Kalau misalnya ibunya berkurang makannya, bayinya juga nggak dapat asupan gitu, nggak gitu tetap konsepnya makan, tapi dari cadangannya. Oke, gitu. Wah menarik nih dok. Nah kalau gitu sahur yang ideal buat bumil itu apa nih rekomendasi dari dokter? Wah kalau menunya sih lihat di resep aja kali ya. Tidak ada ketentuan. Tapi sederhananya secara umum ini tidak ada beda nih ibu hamil sama tidak hamil. Secara umum kita carilah makanan yang padat nutrisi dan memiliki yang bisa bertahan lama, bikin kenyangnya lama. Apa sih yang bikin kenyangnya lama? Kalau kalau yang suka baca tentang diet dan lain-lain pasti tahu nih indeks glikemik. Di indeks glikemik ini adalah makanan itu ada kadar indeks glikemiknya. Indeks glikemiknya adalah seberapa cepat makanan itu akan menaikkan gula darah. Jadi bayangkan ketika makan itu kan tubuh ketika makanan masuk terutama karbohidrat itu gula darah kita naik. Pada makanan yang indeks glikemiknya tinggi dia naiknya cepat terus langsung turun. Pada indeks glikemiknya lebih rendah dia diserap pelan-pelan nggak bertahan lebih lama sehingga mungkin rasa kenyang, rasa kenyang di perut itu lebih lama sehingga memang apa saja makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah bisa macam-macam terutama yang ada seratnya. Kalau karbohidratnya tentu misalnya ya seperti ubi, kentang, nasi termasuk tapi harus disertai dengan fiber atau serat. Ketika makanan itu disertai dengan serat itu lebih lama terserapnya di tubuh sehingga rasa kenyang, kadar gula darahnya terjaga lebih lama. Jika saat sahur itu makannya manis-manis saja, makannya es cendol semua. Oke, mungkin pas lagi baru makan enak tuh gula darah tinggi tapi baru mungkin 2 jam 3 jam udah turun lagi, lemes lagi deh gitu. Oke, berarti sama kayak berbuka ya dok ya. Kurang lebih pilihlah juga makanan yang emang kandungan glikomiknya yang rendah tadi ya dok ya. Kalau tinggi terlalu cepat naiknya, terus setelah tinggi dia langsung turun. Walaupun nanti bumilnya ngidam misalnya nih dok, berbuka pengen es cendol deh, pengen yang manis-manis tuh sebaiknya dihindari, ditahan-tahan dulu ya. Boleh sih, tapi ingat kalau kita ngomongin berbuka ya, biasanya kalau berbuka kan pada kalap nih pengen makan banyak. Ingat kalau hamil itu apalagi hamil udah gede, rahimnya sudah ke atas mendorong mungkin lambung dan ususnya terdorong, ibu hamil mudah begah. Iya kan, nggak bisa makan banyak. Mungkin pas lagi jam-jam cari pembukuan misalnya, ya mau semuanya, tapi pas makan baru makan sedikit langsung kenyang, langsung mual, langsung mentah. Sehingga disarankan jika memang berpuasa, pilihlah makanan yang padat nutrisi tadi, utamakan yang ya high glycemic indexnya rendah, utamakan protein dan juga lemak sehat. Nah itu kalau dari segi makanan. Kalau untuk cairan tubuh nih dok, biasanya kan kalau kita yang tidak hamil atau misalnya manusia dewasa normal kan itu 8 gelas ya dok ya ketika sahur itu biar cairannya tercukupi. Kalau ibu hamil apakah sama atau butuh asupan cairan yang lebih nih dok? Ya kalau mungkin kita udah sama-sama tahu ya kalau orang dewasa itu kebutuhan cairannya 2-3 liter per hari. Ya kalau dibagi pas puasa mungkin sekitar 1 liter atau ya dibagi deh sepertiganya pas sahur, sepertiganya pas buka, sepertiga lagi mungkin setelah tarawih ibadah sholat isya kan begitu ya.
pada hamil memang karena peningkat perubahan metabolisme termasuk air, terjadi peningkatan kebutuhan cairan. Kebutuhan cairannya itu sekitar 25% lah dibandingkan orang normal. Sehingga kalau yang mungkin yang tadi minimalnya 2 liter, ibu hamil disarankan minimal ya 2,5 liter sampai 3,5 liter. Tapi bukan berarti pas lagi sahur minum air 2,5 liter ya, enggak, tetap dibagilah, disesuaikan. Disesuaikan ya dok ya, tapi memang kebutuhannya seperti, mungkin kalau nggak puasa pun kebutuhan cairan ibu hamil memang lebih ya dok ya. Oke, dok. Bedanya di timing kan, kalau di hari biasa bisa dibagi per 2 jam, per 3 jam. Kalau lagi puasa kan diatur nih sebelum imsak, setelah berbuka. Oke dokter. Nah kita kan udah tahu nih asupan makanan apa aja yang sebaiknya dikonsumsi ibu hamil, kebutuhan cairannya bagaimana. Nah kita ke alarmnya nih dok. Ketika ada ibu hamil yang mencoba nih untuk puasa di bulan Ramadan ini, tapi kan ada ketentuan seperti yang dokter sampaikan tadi. Apa tanda-tandanya si ibu ini harus segera membatalkan puasanya nih dok? Kalau tanda-tanda, yang pertama adalah ketika ketika berpuasa, kapan sebaiknya dibatalkan saja, mungkin lebih disarankan tidak berpuasa dulu kalau ternyata ketika dia berpuasa dia mengalami lemes yang berlebihan gitu, mungkin pusing, tangannya dingin, keringat dingin, mata berkunang-kunang, itu ditakutkan gejala hipoglikemi begitu, karena ibu hamil tuh suka ngidam tiap sebentar makan karena memang gula darahnya cepat turun begitu. Ya, kalau memang ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya dibatalkan. Yang kedua, kalau memang terjadi mual muntah yang berlebihan. Karena kan kita tahu nih, sama kayak orang mah ya atau gejala asam lambung, ketika dia terlambat makan atau perutnya kosong, itu asam lambungnya naik. Begitu juga pada saat kehamilan. Terutama pada trimester 1 tadi, ibu hamil itu bisa mual muntah yang berlebihan. Jangan gara-gara jika sudah ada gejala asam lambung yang mungkin naik, nyeri ulu hati, begah yang itu lebih baik dibatalkan. Yang terakhir mungkin kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi ini, mungkin apalagi sekarang di Padang lagi panas kan? Benar banget dok. Siapa tahu mungkin tandanya misalnya mulutnya kering banget gitu kan? Ya terus mungkin yang gejala yang gampang sih mulutnya kering. Terus yang lain sama sih, pusing, yang lain sebaiknya dibatalkan begitu. Oke. Agar tidak, karena kita puasa, kita puasa untuk sebagai ibadah, namun ingat di dalam perut kita juga ada amanah, yaitu si kecil. Ya. Oke, nah buat para bumil nih yang nonton, diingat pesannya Dr. Dio tadi, mungkin puasa memang ibadah ya, tapi di dalam perutnya ada amanah yang juga harus ditanggung jawabkan gitu. Nah terakhir nih dok, pesan dokter untuk para ibu hamil yang saat ini nih sedang menjalankan ibadah puasa supaya kandungan nutrisi si adik bayinya terjamin dan tetap fit ya dalam menjalankan ibadah puasanya. Oke. Ibadah pada bulan puasa tujuannya memang mulia untuk mencari keberkahan. Namun balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kehamilan itu juga merupakan amanah yang tidak kalah mulianya. Sehingga ketika memutuskan untuk berpuasa, sebaiknya ibu hamil itu sudah tahu, sudah dengan bijaksana menyadari bahwa dirinya mampu atau tidak. Bukan berdasarkan rasanya bisa enggak. Dia sebaiknya harus memeriksakan dirinya ke dokter, mencari tahu apakah ada kontraindikasi medis pada dirinya, sehingga ibadah puasanya itu tidak mengganggu pertumbuhan janin di dalam perutnya. Karena balik lagi ke tujuan ibadah, bagi saya, menurut saya itu ibadah itu adalah mencari keberkahan, bukan mudarat. Jadi tidak usah dipaksakan. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, dan juga tentu saja ini akan menenangkan ya hati para bumil yang saat ini sedang berpuasa nih. Jadi bisa menimbang-nimbang kapan harus membatalkan puasanya jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan seperti yang dokter jelaskan tadi. Nah, Classy People dan juga sahabat SPH, dari obrolan ini kita bisa simpulkan nih, puasa itu memang ibadah, tapi kesehatan ibu dan janin itu jauh lebih prioritas utama. Jadi jangan sampai memaksakan diri ya untuk para bumil, jangan ragu juga untuk konsultasi ke dokter, apalagi ke Semen Padang Hospital jika sekiranya memang ada kondisi-kondisi yang patut diperiksakan supaya kesehatannya terjaga selama Ramadan ya dokter. Oke, terima kasih sudah mencermati podcast Semen Padang Hospital. Saya Putri Delia dan juga Dr. Dio pamit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.